perhatiannya. Sejarawan kita. Sekarang kata penutup dari Profesor Mahfud Menko Polhukam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Karni Ilyas dan para narasumber serta para pemirsa di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Topik ILC malam ini adalah agama musuh besar Pancasila dalam kalimat tanya. Maka jawabannya Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi, sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila. Kemudian Pancasila memberi peluang atau melindungi atau memberi proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, yang selain diatur sebagai ideologi juga diatur sebagai dasar negara. Ideologi negara dan dasar negara dalam pengertian praktisnya itu berbeda. Satu. Nah, untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dan agama yang sebenarnya merupakan cerita lama ini, merupakan perdebatan lama, kita buka kembali. Jadi begini, ini bisa dilacak dengan salah satu episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an. Ketika Bung Karno mula-mula, Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler, tapi juga tidak negara agama. Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain, ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu menjadi negara sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis beberapa artikel, diantaranya Cinta Agama dan Cinta Tanah Air. Menulis juga artikel Ikhwanus Sofa. Menulis juga artikel Islam dan Akal Merdeka. Kemudian artikel Arti Agama dan Negara atau Arti Agama dalam Negara, yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru negara kalau ingin maju dan demokratis karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir. Kedua tokoh ini tulisannya sangat bagus, sangat cerdas. Nah, pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk, terjadilah perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno,
Negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi. Bahwa negara ini ya bersumber dari nilai-nilai agama, pedoman-pedoman hidup dan ideologinya serta konstitusinya, tetapi juga tidak memberlakukan hukum agama. Agak rumit memahaminya begini. Negara yang seperti ini oleh disertasinya Tahir Asari disebut negara religious nation state. Religious nation state itu artinya negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai agama tetapi tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Tetapi negara melindungi penduduk dan rakyat yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itulah religious nation state. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Gitu. Nah, di dalam teorinya Friedrich ketika dia menulis buku tentang administration in prismatic society, dia mengatakan yang kemudian dikutip oleh disertasinya Nur Hasan Ismail ketika menulis tentang hukum agraria, itu dikatakan begini, negara Indonesia itu adalah negara prismatik, yaitu titik tengah antara dua konsep yang semula bertentangan, diambil nilai-nilainya yang bagus ketemu di tengah, berprisma di tengah lalu memancar, itulah Pancasila. Nilai agama masuk, nilai sekuler masuk, ketemu di sini, lalu terjadi di situ religious nation state. Suka atau tidak suka itulah kalau mau pakai konsepsinya atau teori prismatik. Nah, oleh sebab itu, negara yang seperti itu kalau dari sudut pandangan Islam disebut Darul Mitsaq, negara kesepakatan atau Darul Ahdi Wasyahadah menurut Muhammadiyah. Atau modus vivendi, kesepakatan luhur, di mana semua pemeluk agama dilindungi oleh negara untuk melaksanakan hak asasinya sebagai pemeluk agama. Nah, itu tentang konsep hubungan negara dan agama yang jika ditinjau dari sudut hukum dan politik ingin difahami secara proporsional. Negara ini tidak anti agama, agama juga tidak anti Pancasila. Satu. Nah, sekarang bagaimana penuangannya di dalam hukum? Saya tadi katakan ideologi negara dan dasar negara itu di dalam praktis implementatif kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu berbeda. Pancasila sebagai negara itu melahirkan aturan-aturan hukum yang mengikat, yang dibuat oleh negara. Sedangkan Pancasila selain sebagai dasar negara melahirkan berbagai pedoman hidup yang bukan hukum seperti kesepakatan, seperti pandangan hidup, pedoman pergaulan, gotong royong dan sebagainya. Itu tidak harus menjadi hukum, tapi kalau Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan aturan hukum yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Lah dari mana hukum itu dibuat? Nah, nilai-nilai agama, berbagai agama itu tadi, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan budaya itu bergabung dalam sebuah proses eklektisasi. Nilai agama Hindu apa ini apa bergabung digodok itu dalam proses eklektik, lalu keluarlah hukum nasional. Namanya hukum Pancasila. Konsep hukum Pancasila itulah lahir dari ya Islam, ya Hindu, ya Kristen bertemu di DPR, di situ menggodok sebuah hukum yang disepakati bersama, sehingga kemudian hukum yang berlaku itu adalah produk dari nilai-nilai agama yang berbagai macamnya itu bersama budaya adat dirapatkan, dimusyawarahkan, diproses legislasi, kemudian lahir hukum nasional. Sehingga kemudian bentuk hukum yang berlaku itu lalu ada dua, Bang Karni. Satu, hukum publik. Itu adalah hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara, agama apapun, suku apapun, ya, daerah manapun, itu sama hukumnya, hukum publik. Misalnya hukum tata negara, yang berlaku itu hukum tata negara kita. Hukum lingkungan, ya hukum lingkungan kita.
Bukan hukum lingkungan Islam, hukum lingkungan Kristen, hukum tata negara Kristen. Bukan, ini hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara berdasar Pancasila itu lahir dari proses eklektik, semua agama masuk di situ. Hukum pidana masuk di situ. Suka atau tidak suka, hukum pidana kita itu adalah hukum publik yang berlaku hukum nasional, disetujui melalui proses eklektisasi. Eklektisasi itu ngadon, mencampur. Misalnya Anda membuat donat, ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, ada mericanya, diadon, lalu jadilah donat sebagai produk. Itulah produk hukum nasional. Sebagai produk eklektisasi dari negara Pancasila yang dengan agama itu sama sekali tidak bermusuhan. Sama sekali tidak bermusuhan. Nah, adapun hukum perdata, saya tadi katakan, hukum negara itu tidak memberlakukan hukum agama di dalam hukum publik. Tapi hukum perdata itu berlaku dengan sendirinya selama pemeluknya mau. Oleh sebab itu, orang mau naik haji, ya naik haji aja. Itu tidak dilarang oleh negara, malah dilindungi kalau Anda mau naik haji. Tapi negara tidak boleh mewajibkan orang naik haji, karena orang naik haji itu adalah hukum agama. Tapi kalau orang mau naik haji, mau umroh, negara wajib melindungi dia sebagai warga negara. Orang mau sholat di masjid harus dilindungi keamanannya. Orang mau sholat di gereja harus dilindungi keamanannya. Tetapi orang tidak wajib ke gereja. Orang tidak wajib ke masjid. Cuma kalau orang mau, negara wajib melindungi. Itulah implementasi hukum, penuangan hukum secara proses eklektik di dalam tata hukum kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ribut-ribut. Satu, agama itu tidak bertentangan dengan negara. Yang kedua, hukum kita yang sifatnya personal, peribadatan, itu berlaku tanpa harus dijadikan perda, tanpa harus dijadikan undang-undang. Itu berlaku dengan sendirinya. Coba, Anda mau beribadah, tidak perlu undang-undang, beribadah aja. Mau ke majelis taklim aja, tidak usah pakai undang-undang segala. Itu boleh di dalam negara. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menyingkat presentasi saya ini, pendapat saya ini, dengan sekali lagi masuk kepada simpulan hubungan antara negara dan agama di Indonesia dipandang dari optik hukum dan optik politik, bahwa negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara memproteksi pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya, di mana hukum publiknya diatur secara sama berdasar proses ijtihad yang eklektik, hukum privatnya berlaku masing-masing tanpa saling mengganggu dan penuh toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.